Dalam rangka menciptakan kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan, Institut Bisnis dan Keuangan Nitro Makassar melalui program kolaborasi sosial membangun masyarakat atau KOSA Bangsa yang bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Malang menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan ini berfokus pada pengembangan wisata religi dan budaya Pulau Salemo melalui model Asset Based Community Development atau ABCD. Pulau Salemo merupakan pusat pemerintahan Desa Matiro Bombang yang memiliki 4 pulau, yakni Pulau Sakuala, Pulau Sagara, Pulau Sabangko, dan Pulau Salemo. Pulau Salemo sendiri yang berstatus sebagai Pulau Ulama atau Pulau Religius memiliki 2 bangunan sekolah dasar, 1 buah sekolah menengah pertama dan 1 buah sekolah menengah atas, serta 1 bangunan masjid yaitu Masjid Nurul Ulama yang berarti cahaya ulama. Itulah sebabnya Pulau Salemo kerap disebut Pulau Para Ulama. Perkenalkan, nama saya Ibu Dr. Rosnaini Daga, SEMM, CPHCM. Saat ini sebagai Direktur Pascasarjana Institut Bisnis dan Keuangan Nitro Makassar, sekaligus sebagai Ketua Tim KOSA Bangsa yang dilaksanakan oleh Kemendikbud dan tim pelaksana adalah Institut Bisnis Keuangan Nitro yang didampingi oleh Universitas Muhammadiyah Malang. Kenapa sehingga kami memilih Pulau Salemo sebagai objek dari KOSA Bangsa ini? Karena berawal dari saat kami melaksanakan MOU dengan Bupati Pangkep, saat itu sempat berdiskusi tentang Pulau Salemo yang mana ketika kita bicara sejarah, Pulau Salemo ini adalah pulau yang melahirkan banyak ulama dan pulau ini saat ini sudah mulai bergeser nilai-nilai keulamaan itu dan tapi beberapa nilai-nilai religi yang sejak ada ulama sampai saat ini itu masih terpelihara. Nah, itu yang akan kami kembalikan dengan menjadikan Pulau Salemo ini sebagai pulau wisata religi. Secara historis, keberadaan Pulau Salemo sebagai pusat keilmuan dan tempat belajar para ulama-ulama besar di Makassar dimulai sejak kehadiran Syekh Abdul Rahim Puang Wali yang cukup melegenda sebagai tempat pengajian kitab kuning yang masyhur pada masanya. Menariknya, kitab yang diajarkan tersebut menggunakan aksara lontar yang digunakan masyarakat Bugis Makassar sejak abad 16 Masehi sampai abad 20 Masehi. Jadi kalau sejarah pertama kali orang tinggal di Salemo, orang yang pertama itu berasal dari kerajaan Tallo. Jadi dari Tallo itu ada seseorang panglima lah, tapi dari bangsawan rendah. Menurut ceritanya itu dia jatuh cinta kepada seorang perempuan yang derajatnya lebih tinggi. Nah, walhasil dia menculik wanita itu, bawa lari sampai ke kerajaan Lak Bakang, tapi orang Tallo dan Goa ini ngejar terus. Akhirnya Raja Lak Bakang waktu itu minta sama dia, tolong kamu pindah aja lah, kamu pergi tinggal di pulau sana supaya tidak diganggu lagi. Jadi dia akhirnya kemudian menempati, ini masih waktu itu masih semacam pulau pasir. Ya, yang di sebelah utara sana itu cikal bakalnya Pulau Salemo dari situ. Untuk mengembalikan popularitas Pulau Salemo sebagai pulau para ulama, maka tim pengabdian KOSA Bangsa membuat program wisata religi, sehingga ketenaran Pulau Salemo sebagai pulau ulama menjadi semakin terkenal. Selain dikenal sebagai pulau ulama, Pulau Salemo juga dikenal dengan sumber penghasilan utama warga Pulau Salemo adalah dari hasil laut. Sebagai nelayan, hasil tangkapan utamanya adalah kepiting ranjungan yang diolah kembali oleh ibu-ibu di pusat pengolahan kepiting ranjungan di pulau tersebut dengan proses pelepasan cangkang kepiting kemudian dikemas untuk menjadi komoditi yang siap diekspor. Namun komoditas kepiting ini sempat mengalami penurunan yang cukup drastis setelah terdampak pandemi COVID-19. Harga kepiting yang biasanya di harga Rp80.000 hingga Rp100.000 per kilogram turun hingga Rp10.000 per kilogram. Perkenalkan, nama saya Umar, Kepala Desa Matiro Bombang, khususnya Pulau Salemo ini. Potensi pulau kami ini adalah
kepiting, rumput laut, dan ikan. Semenjak masuk ini Kosa Bangsa, produk kami semakin lancar dan peminatnya sangat banyak. Ya, kami juga di situ kewalahan masalah harga karena kita juga takut karena harga kalau terlalu tinggi nanti masyarakat untuk membeli nanti bisa berpikir. Sebelumnya kita di Pulau Salemo ini sudah menerapkan kepiting karena kemarin kita sudah mengirim ke Makassar. Cara pengolahannya kepiting itu dibagi beberapa bagian, ada yang paha, kaki, dan juga cangkang di belakang. Kami itu kemarin memohon kepada Ibu Ros dari Kosa Bangsa untuk bagaimana meningkatkan kembali nilai dongkrak nanti ini kepiting ke depannya. Untuk meningkatkan nilai jual hasil kepiting tersebut, maka tim pengabdian Kosa Bangsa melakukan terobosan untuk melakukan pelatihan pengolahan kepiting dari bahan setengah jadi menjadi olahan yang dikemas siap saji dalam bentuk abon kepiting. Selain itu, karena hasil tangkapan ikan juga merupakan penghasilan nelayan, maka tim pengabdian ini juga memberikan pelatihan pengolahan pembuatan abon ikan tuna kemasan. Kegiatan pengabdian ini juga didukung penuh oleh pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep dengan melakukan renovasi pada infrastruktur dermaga yang ada di Pulau Salemo. Selain itu, program pengabdian masyarakat ini juga didukung penuh oleh Dinas Pariwisata dan Olahraga. Saya Haji Syahrul Sipato, Sarjana Hukum, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, program pertama yang dilaksanakan Pak Bupati Kabupaten Pangkep di tahun 2021 adalah pembangunan tapis Al-Quran. Ini salah satu perhatian Pak Bupati kepada masyarakat Pulau Salemo karena mempunyai sejarah sejak dulu yang sudah bertumbuh kembang sampai sekarang. Alhamdulillah sudah mempunyai kiai-kiai besar yang sudah tersebar ada di Indonesia. Karena punya sejarah yang lalu di masa tahun 60-an, 70-an memang adalah Pulau Salemo tempat persinggahan para kiai-kiai. Kenapa bisa di Pulau Salemo? Karena Pulau Salemo punya pulau yang strategis, tempat persinggahan kiai-kiai yang ada lalu lalang di sekitar Pulau Salemo. Jadi mungkin Pak Bupati berikan perhatian khusus kepada pulau tersebut. Makanya kami diperintahkan sebagai Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk menindaklanjuti berikan perhatian khusus kepada Pulau Salemo yang ada di salah satu Kabupaten Pangkep. Kegiatan yang telah dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat antara lain pemetaan aset atau potensi Pulau Salemo, integrasi pariwisata dan potensi Pulau Salemo, pelatihan keterampilan komunikasi, pembentukan Pok Darwis, pemberian bantuan alat produksi, identifikasi dan pembuatan produk khas pulau, pemasaran melalui media sosial. Harapan saya dengan adanya program Kosa Bangsa di Pulau Salemo ini dapat membantu masyarakat di Pulau Salemo, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Pulau Salemo karena setelah diberikan edukasi atau diajarkan dengan teknologi yang kami gunakan tadi, mengolah SDA yang ada di sini supaya bisa memiliki nilai lebih, itu bisa menambah penghasilan masyarakat yang ada di sini. Pulau Salemo wisata.